Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp di Rosah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Setelah berbicara tentang mandi yang wajib, penulis kitab membahas tentang mandi-mandi yang sunnah. Di sini beliau mengatakan faslun wal ightisalatul masnunatu 17 ghuslan. Pasal dan mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 17. Wal kafiru idza aslam. Kemudian yang selanjutnya adalah mandi saat masuk Islam. Orang yang pada awalnya kafir kemudian masuk Islam disunahkan untuk mandi di awal keislamannya ini. Dan kondisi ini juga memiliki dalil khusus, yaitu hadis Qais bin Asim yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Beliau Qais bin Asim radhiyallahu anhu mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam." Saya telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya ingin masuk Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Maka beliau memerintahkan saya untuk mandi dengan air dan sidr. Air yang dicampur dengan sidr, yakni bidara. Caranya bisa dengan dicampur keduanya, atau bisa juga digosok dengan bidara dulu kemudian disiram dengan air. Semuanya masuk dalam keumuman hadis ini. Bisa air dicampur bidara kemudian disiramkan. Bisa juga digosok dengan bidara dulu baru kemudian disiram dengan air. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan Qais bin Asim saat beliau masuk Islam untuk mandi. Dan seharusnya mandi ini juga menjadi mandi wajib karena perintah Nabi Muhammad SAW. Namun para ulama tidak menjadikannya sebagai mandi wajib meskipun ada perintah dari Rasulullah SAW, karena ternyata Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan semua yang masuk Islam untuk mandi. Hanya ada beberapa di antaranya Qais bin Asim. Maka mandi ketika masuk Islam ini hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib. Wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Yang selanjutnya adalah mandi sunnah atau disunnahkan mandi bagi orang yang gila kemudian sembuh atau orang yang pingsan kemudian siuman. Dua kondisi ini memiliki dalil khusus, atau persisnya kondisi pingsan yang kemudian siuman memiliki dalil khusus, kemudian orang yang gila kemudian sembuh dikiaskan kepada kondisi pingsan. Kondisi ini memiliki dalil khusus, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sakit berat. Faqala asallan nas. Kemudian beliau bersabda, "Apakah orang-orang sudah salat?" Faqulna la, hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Kami mengatakan, "Belum wahai Rasulullah, orang-orang masih menunggumu untuk mengimami mereka." Kemudian beliau mengatakan, "Dha'uli ma'an fi mikhdhabin." Siapkan untuk saya air dalam bejana. Mikhdhab adalah bejana yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian, semacam ember pada zaman kita. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan air dalam bejana semacam ember cuci. Aisyah mengatakan kami melakukan perintah beliau. Kemudian beliau mandi. Faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi. Beliau pun mandi, kemudian setelah mandi beliau pergi untuk bangkit, tapi kemudian beliau pingsan karena ini kondisi saat beliau sakit. Thumma afaqa fa qala asallan nas. Kemudian beliau bangun dan bertanya lagi, apakah orang-orang sudah salat? Maka kami mengatakan, belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Maka beliau mengatakan lagi, tolong siapkan untuk saya air di mikhdhab, air di bejana, air di ember cuci. Maka kami pun melakukannya dan Nabi Muhammad SAW kemudian pergi untuk bangkit, untuk bangun, tapi kemudian beliau pingsan lagi. Kemudian beliau siuman. Dari hadis Aisyah ini bisa kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW mandi begitu beliau siuman dari pingsan beliau. Dan perbuatan Rasulullah SAW ini tidak sama dengan perintah. Kalau perintah hukum aslinya adalah wajib, maka perbuatan Nabi Muhammad SAW, ya sunnah fi'liyah yang beliau lakukan, itu hukum dasarnya adalah sunnah. Sunnah saja. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya
orang yang pingsan kemudian siuman disunahkan untuk mandi. Demikian juga orang yang gila kemudian sembuh, maka dia disunahkan untuk mandi. Dikiaskan dengan kondisi pingsan kemudian siuman. Dua kondisi yang disebutkan oleh Abu Syuja. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang mandinya Nabi Muhammad SAW setelah beliau siuman dari pingsan beliau. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.